Ini kita akan berbagi informasi terkait bagaimana strategi-strategi pentingnya fiksasi kompresi pada luka vena. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini, kasus ini semakin hari semakin meningkat pesat, ya, terutama yang terkait dengan gangguan sirkulasi darah vena. Nantinya akan saya jabarkan satu persatu bagaimana strategi-strategi apa yang harus kita lakukan sebagai perawat praktik mandiri ataupun perawat yang bertugas di rumah sakit. Insya Allah dalam di outline kita ini ada introduction-nya, terminologinya, how to diagnosisnya, bagaimana mengkaji pasien dengan gangguan pembuluh darah vena, kemudian juga best practice wound-nya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan, serta terapi kompresi. Dan ini yang penting sekali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, dari data yang kita peroleh berdasarkan Wound Internasional 2015 untuk kasus-kasus luka kronis yang angka tertinggi saat ini masih berada pada kasus-kasus luka vena atau kami lebih sering sebut namanya venous leg ulcer. Ini angkanya sangat tinggi, 40 sampai 85% dari kejadian pada kasus-kasus luka kronis. Kemudian di bawahnya ada arterial leg ulcer, juga angkanya tidak sedikit juga, 5-30%. Berikut juga dengan mixed etiologi ulcer. Ini adalah kombinasi atau gabungan gangguan pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Ini juga saat ini kita temui. Nah, kemudian berbagai kasus-kasus yang lain yang menyebabkan gangguan pada sirkulasi ekstremitas bawah sehingga menyebabkan terjadinya luka. Jadi dari data yang kita peroleh dari Wound Internasional 2015, angka tertinggi masih berada pada venous leg ulcer atau lebih dikenal dengan luka pembuluh darah vena. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari populasinya penderita ini, ya penderita ini angkanya ya selama hidupnya 1% dari populasi. Jadi kalau ada 200 orang maka akan mengalami 2 kasus. Jadi diperkirakan 0,1 sampai 0,3% mengalami venous leg ulcer. Ini angka semakin hari semakin bertambah. Nah, angka kejadian ini juga bertambah pesat pada kasus-kasus dengan usia yang di atas 80 tahun. Nah, akhir-akhir ini kita peroleh tidak hanya saja di atas usia 80 tahun, dan angka di bawah 60 tahun sudah sangat-sangat banyak kita temui kasus di lapangan dengan gangguan venous leg ulcer. Nah, hal ini menjadi tantangan buat kita semua, ya menjadi tantangan, jadi pelajaran buat kita semua, bagaimana penanganan kasus leg ulcer ini bisa menurun. Tentunya dengan beberapa faktor yang harus kita laksanakan. Kemudian tingkat kejadian kebanyakan diterima pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Nah, ini jadi satu problem lagi. Pada laki-laki lebih sedikit dibandingkan pada wanita. Nah, di praktek saya, praktek mandiri keperawatan, angka kejadian ini juga saat ini masih dominasi. Ya, adalah pembuluh darah vena yang terganggu masih dominan yang terjadi di tempat saya. Kalau kasus setiap bulan kami peroleh di praktek mandiri dengan luka kaki diabetes, itu hampir 75% pasien mengalami gangguan pembuluh darah vena atau venous leg ulcer. Ini juga bagi kami di praktek mandiri menjadi tantangan buat kami untuk bagaimana mempercepat proses penyembuhan pasien dengan gangguan pembuluh darah vena. Muncul pertanyaan, apakah pasien dengan luka vena masih bisa disembuhkan? Insya Allah sampai hari ini kita masih bisa rawat dengan baik dan luka itu masih bisa sembuh. Jadi dengan beberapa strategi-strategi yang harus kita siapkan. Kalau kita lihat dari secara teoritis, Bapak Ibu sekalian, ya kita lihat secara teoritis, venous leg ulcer secara penyebabnya bisa kita lihat adalah luka yang sulit sembuh memang, walau disebabkan oleh stres vena yang berkepanjangan atau sulitnya pengembalian darah. Jadi backflow pumpnya sudah mulai terganggu. Ini kita temuin pada kasus-kasus pasien dengan diabetes.
Malah saat ini pasien tidak diabetes juga kita temui kasus-kasus yang ini seperti ini. Ya, kasus seperti ini. Tidak hanya pada pasien diabetes saja. Kalau kita lihat dari teori, memang pasien-pasien diabetes banyak mengalami gangguan pembuluh darah vena. Ternyata akhir-akhir ini tidak hanya pada pasien-pasien dengan diabetes saja yang terganggu aliran darah vena, tapi banyak juga terganggu tanpa non diabetik. Artinya pasien tidak mengalami diabetes bisa juga terganggu luka karena disebabkan oleh gangguan sirkulasi aliran darahnya. Ini kita bisa lihat dari slide yang kita pandu di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kalau kita lihat di gambar yang nomor satunya, gambar yang sebelah kirinya, ibu-ibu atau bapak sekalian, ini terjadinya katup, penutupan katup, ya, katup pembuluh darahnya terjadi relaksasi. Nah, jadi relaksasi katup pembuluh darah, Bapak Ibu bisa melihat dengan warna dasarnya berwarna kebiru-biruan. Sedangkan pada gambar yang di sebelahnya ini ada terjadi kerusakan, ya ini terjadi kerusakan katup. Nah, ini katupnya kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, ya di superficial vein, ya pembuluh vena yang bagian atasnya, di sini masih ada pergerakan sirkulasinya. Tandanya di warna yang biru ini masih ada pergerakan sirkulasinya, walaupun sudah mulai terganggu. Nah, di sini pada gambar yang sebelah kanannya yang warna ungu, ini kelihatan tanda panah yang mengarah ke bawah. Ini ada terjadi kerusakan reflux dari pembuluh-pembuluh darahnya. Nah, ini selama masker relaksasi ini menyebabkan terjadi hipertensi aliran darah vena. Artinya aliran darah vena menumpuk pada satu bagian, menumpuk pada kedua tungkai pada satu tempat, sehingga aliran darah balik ke jantung akan semakin melemah. Inilah yang menyebabkan sirkulasi aliran darahnya akan terjadi insufisiensi. Jadi muscle pump or incompetent valve ini akan terjadi. Nah, ini pada kasus-kasus ini memang kalau kita baca dalam teori terjadi pada usia di atas 80 tahun. Nah, tidak tertutup kemungkinan saat ini terjadi pada usia di bawah 60 tahun. Dan ini kasus sudah banyak kami temui di praktek mandiri. Di praktek mandiri saya, seperti saya sebut tadi, 75% pasien luka itu mengalami gangguan pembuluh darah vena. Nah, sisanya 30% ada yang terganggu pembuluh darah arteri dan sebagiannya ada yang terganggu aliran darah arteri dan vena secara bersamaan. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu, ini terminologinya, ini kasus-kasusnya, ya. Venous leg ulcer, ini terminologinya. Kalau di beberapa negara ada yang menyebutkan lower extremitas venous disease, ada yang menyebutkan chronic venous insufficiency atau stasis pembuluh darah vena atau chronic venous disease, ya, chronic venous disease. Nah, ini sama secara di Indonesia kita sering sebut venous leg ulcer atau venous ulcer, atau kita sering sebut juga gangguan aliran darah vena atau luka vena. Nah, kasus-kasusnya seperti yang ada di gambar di slide Bapak Ibu sekalian. Nah, kasus-kasus ini kebanyakan kalau berada pasiennya di rumah sakit ini selalu berakhir dengan amputasi Bapak Ibu sekalian. Nah, di praktek mandiri kita tidak lalui pasien ini dengan amputasi. Tentunya dengan melakukan beberapa strategi dan SOP untuk mencegah jangan sampai terjadinya amputasi. Karena kita tahu data terakhir dari Wound Internasional 30 detik satu pasien mengalami amputasi, 30 detik. Nah, kalau kita hitung dalam waktu 1 menit, maka akan ada 2 kaki pasien yang harus berakhir dengan amputasi. Dengan kasus-kasus seperti yang saya tunjukkan di slide kita ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, di praktek mandiri, ini pasien tidak dilakukan amputasi, Bapak Ibu sekalian. Pasien kita rawat dengan baik dengan SOP yang sudah ada, bagaimana manajemen perawatan luka pembuluh darah vena. Insya Allah pasien bisa dirawat dengan baik, pasien bisa sembuh dengan baik, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah,
Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian? Ya, apa yang harus dilakukan uh, untuk penanganan pada pasien-pasien dengan gangguan pembuluh darah vena? Nah, ini kasus-kasus yang saya tampilkan di sini, kasus-kasus yang sangat menantang Bapak Ibu sekalian. Kasus-kasus ini memang kasus yang memang harus ditangani oleh teman-teman yang ahli di bidang ini. Nah, tidak bisa oleh teman-teman yang hanya masih berkutat di area general nurse. Ada beberapa titik, ada beberapa key point yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 domain yang harus dilakukan untuk penanganan pada kasus-kasus gangguan pembuluh darah vena. Yang pertama adalah assessment and diagnosis. Jadi kita harus kaji. Setelah kita kaji dengan detail dan seksama, maka kita lakukan diagnosis. Apa diagnosa dari kasus-kasus yang sedang kita tangani tersebut? Kemudian dengan poin yang kedua, poin B, best practice wound atau skin management. Jadi di sini penanganan perawatan lukanya yang terbaik seperti apa? Nah, untuk kasus-kasus pembuluh darah vena ini, maka penanganan dengan cara konvensional atau tradisional sebaiknya tidak dilakukan karena akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kita beberapa kasus melihat di lapangan tentunya di beberapa tempat ya, ini banyak dilakukan dengan konvensional atau tradisional metode penanganan pada kasus-kasus luka seperti ini. Kasus luka yang sudah spesifik seperti ini, maka tidak bisa dilakukan secara general. Ini harus orang-orang yang benar expert di bidangnya, benar-benar orang yang ahli di bidangnya, karena tidak bisa dengan hanya selesai kita sekolah, selesai nurse, lulus uji kompetensi, melakukan penanganan dengan kasus-kasus ini. Ini sangat riskan Bapak Ibu. Ya, jadi ini bisa dilaksanakan Pak oleh teman-teman yang punya keahlian dan kompetensinya yang baik. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, ada 3 poin tadi yang kita bahas, maka poin C-nya ya, poin C-nya adalah compression. Compression itu dilakukan untuk melancarkan kembali aliran-aliran darahnya. Jadi sehingga aliran darah itu bisa beraktivitas secara normal. Jadi oleh sebab itu, maka pada semua pasien yang kita tangani, maka kita lakukan terapi kompresi. Ya, kita lakukan terapi kompresi supaya sirkulasi yang tadinya stagnasi atau insufisiensi akan kembali normal sehingga sirkulasi aliran darahnya menjadi lebih baik. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, assessingnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita cari dulu penyebabnya. Apa penyebabnya? Ya, penyebab dari kasus-kasus ini. Kemudian lihat apakah kasus ini merupakan pasien dengan mengalami diabetes seperti yang ada di gambar sebelah Bapak Ibu. Ini adalah pasien-pasien luka pembuluh darah vena yang tidak mengalami diabetes. Ya, limfaedema. Ya, ini kasusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kasus ini? Kondisi yang sudah begini, apakah masih bisa dirawat? Insya Allah ini masih bisa dirawat Bapak Ibu. Walaupun jarinya yang kelima-lima itu lepas. Ya, jari kelima lepas. Nah, pasien umumnya dengan kasus begini tidak hanya jarinya saya dilepas, kakinya pun ikut dilepas kalau di beberapa tempat. Nah, kemudian Bapak Ibu cek kembali indikator yang cocok dengan manajemen apa yang harus kita lakukan. Seperti saya sebut tadi, usahakan manajemen konvensional atau tradisional metode untuk penata laksanaan pasien dengan luka vena agar kiranya tidak dilakukan. Lakukanlah dengan SOP yang benar, dengan konsep yang benar. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian kategori lukanya, ya, apakah simple wound ataukah kompleks wound? Artinya simple wound tidak ada mengalami komplikasi-komplikasi yang lain. Pasiennya adalah murni gangguan pembuluh darah. Sedangkan kompleks venous leg ulcer
ini ada problem komplikasi-komplikasi yang mengganggu sirkulasi aliran darah. Misalnya pasien luka dengan mengalami stroke. Pasien luka mengalami gangguan kardiovaskuler. Pasien luka mengalami diabetes mellitus. Ini semua ketiga-tiga hal ini akan menyebabkan terjadi kompleksitas pada pasien-pasien dengan luka vena. Kemudian mixed etiologi ulcer. Mixed etiologi ini apakah kedua-dua pembuluh darahnya sudah mengalami gangguan atau tidak? Ataukah vena saja, arteri saja, atau kedua-duanya? Inilah mixed etiologi ulcernya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, evaluasi pasien secara berkesinambungan dengan terapi kompresi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, lakukanlah penanganan secara berkesinambungan. Ini tidak bisa pasiennya sehari dirawat, kemudian sebulan lepas, kemudian rawat lagi. Ini sangat riskan dan bisa kita katakan nyaris untuk disembuhkan sangat sulit. Maka penanganannya harus dilakukan pada secara semaksimal mungkin, ya, dengan SOP yang kita sebut tadi. Nah, jadi kita akan lakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan SOP. Kemudian lakukan pengkajian dengan memeriksa pembuluh darahnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah di foto ini ada satu alat namanya Doppler vaskular atau Doppler ultrasound yang biasa kita pakai untuk mendeteksi apakah pasiennya mengalami gangguan pembuluh darah vena ataukah mengalami pembuluh darah arteri ataukah terjadinya secara bersamaan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada ankle brachial pressure index ya untuk menilai yang mana pasien mengalami gangguan sirkulasi. Kita lihat ABPI, ankle brachial index, sama dengan ini rumus ya Bapak Ibu, ini sudah ketetapan ASP-nya ya, ankle systolic pressure. Nah, jadi ankle systolic pressure-nya perlu diperhatikan ya. Kemudian kita ukur berapa ankle systolic pressure-nya dan kemudian kita ukur brachial systolic pressure-nya. Jadi brachial systolic pressure-nya kita lakukan pengukuran. Nah, mengukurnya dengan menggunakan alat namanya Doppler vaskuler. Ya, Doppler vaskuler. Nah, kemudian ini interpretasinya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa melihat seperti ini ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Kalau hasil pemeriksaan tadi ankle systolic pressure kita ukur, misalnya setelah kita ukur ankle systoliknya ditemuin senilai 120 mm Hg. Kemudian diukur lagi misalnya brachial systolic pressure-nya. Misalnya di brachial systolic pressure-nya kita ukur, kita dapat misalnya 150. Misal, ini misal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadinya kita dapat 130 ankle-nya, maka kita bagilah dengan systolic brachial 150. Maka kita temuin hasil 0,86. Atau 0,86 kita bulatkan menjadi 0,9. Nah, kalau 0,9 kita lihatlah ringnya di interpretasi tadi 0,9 mm Hg, maka pasien akan mengalami gangguan pembuluh darah vena. Nah, misalnya kita ambil contoh yang lain, misalnya ya, kita ukur lagi ankle-nya, ya, ankle-nya misalnya kita temui hasilnya 150 mm Hg. Kemudian kita ukur lagi brachialnya, kita temuin brachialnya itu misalnya 30 misalnya. Nah, setelah kita bagikan maka dapat nilai 1,1. Nah, 1,1 ada pada posisi di atas 0,9. Di atas 0,9 artinya nilainya dalam keadaan normal. 1 sampai dengan 1,1 nilainya dalam keadaan normal.
Berikut juga dengan yang lainnya. Kalau hasil temuannya di bawah 0,5 meter Hg, maka pasien didiagnosis arterial ulcer. Nah, jadi arterial ulcer, Bapak Ibu hanya boleh melakukan perawatan lukanya dengan balutan primer dan sekunder saja. Tidak boleh dilakukan bandages, artinya tidak boleh dilakukan kompresi tanpa menggunakan terapi kompresi. Sedangkan bila Bapak Ibu menemukan hasilnya 0,5 sampai rata-rata 0,8, lebih dikenal dengan mixed arterial venous ulcer, maka pasien setelah dilakukan balutan luka primer dan sekunder, maka lakukan terapi 3-layer bandages. Nah, ini bila kasusnya mix pembuluh darah yang terganggu. Sedangkan pada kasus venous leg ulcer dengan nilai yang kita peroleh tadi 0,9, maka lakukan 4-layer bandages. Nah, 4-layer bandages ini nanti ada di slide berikutnya. Nanti kita lihat Bapak Ibu satu persatu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk best practice-nya, ya, best practice-nya Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu lihat pasien yang ada di sebelah slide, di tungkainya sebelah kanan itu kelihatan lebih bengkak Bapak Ibu. Ini ciri khas pasien dengan gangguan pembuluh darah vena, ya, bengkak di area ankle-nya Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu lihat terjadi udema pada area ankle. Ini paling khas pada pasien dengan venous leg ulcer. Ya, sangat khas. Kemudian terjadi brown dislocation of the skin, ankles and lower leg. Jadi ada terjadi discoloration. Jadi ada terjadi perubahan warna ke arah kecoklat-coklatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi arah kecoklat-coklatan, tidak terlalu merah, ya. Kemudian muncul tanda-tanda merah setelah warna coklat-coklatan, ya. Setelah warna kecoklat-coklatan seperti di sini muncul kemerah-merahan seperti di sini, ya. Ini muncul kemerah-merahan, ini juga muncul kemerah-merahan. Nah, kemudian bila kasusnya tidak terlalu berat, maka ini kita gunakan terapi bandages 3 sampai 4, ya, lapis. Kemudian lakukan posisi bentuk kaki yang tidak irregular dan pasien mengalami nyeri. Skala nyeri pada pasien venous leg ulcer ini tidak lebih dari 7 skala nyerinya. Ya, skala nyeri berada di bawah 7 Bapak Ibu sekalian. Jadi penata laksanaan nyerinya boleh menggunakan terapi-terapi relaksasi atau terapi-terapi hipnotis untuk pasien supaya tidak melulu memakan obat-obatan. Kecuali pasien tidak bisa lagi diterapi dengan non farmakologi, baru kita beralih ke farmakologi. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Best practice-nya Bapak Ibu sekalian, posisi kakinya harus ditinggikan saat berbaring atau saat sedang duduk. Tinggikan posisinya. Nah, ini ganjal bantal di bawahnya, ya. Ganjal bantal di bawahnya supaya aliran darah balik vena ke area jantung kembali normal. Kemudian jalan kaki secara teratur dan olahraga dan tidak boleh berlebihan. Kurang lebih 10 sampai 15 menit saja jalan-jalan kecil di depan rumah atau di halaman luar dan tidak boleh terlalu dipaksakan karena akan menyebabkan gangguan semakin berat. Nah, kemudian lakukan balutan luka yang tepat Bapak Ibu sekalian. Gunakan balutan luka yang tepat. Karena balutan luka yang tepat mengindikasikan bahwasannya terapi yang dijalankan akan berjalan semaksimal mungkin, akan berjalan dengan baik. Maka oleh sebab itu, pasien dengan gangguan pembuluh darah vena, ya, pasien dengan gangguan pembuluh darah vena, lakukanlah balutan yang tepat. Tidak seperti selama ini kita lihat balutannya hanya menggunakan satu helai kasa saja. Atau kasa gulung satu lembar saja. Nah, ini tidak benar sistem penata laksanaannya Bapak Ibu sekalian. Ini kita lihat selama ini memakai konsep
ya yang tidak tepat dengan kasus-kasus ini dan tidak boleh dilakukan lagi dan diulangi dengan konsep seperti itu. Kemudian lakukan terapi kompresi tinggi, 4-layer bandages. Nah, ini terapi saya akan bahas terapinya. Nah, kemudian lanjutan best practice. Apa yang harus dilakukan dengan kondisi luka seperti ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah time manajemen Bapak Ibu. Karena time manajemen ini adalah konsepnya. Ya, time manajemen inilah konsepnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau time manajemen tidak jalan, maka perkembangan luka pasien ini sangat sulit untuk kita follow up-nya. Sangat sulit untuk kita telusurinya. T yang pertama adalah tisu manajemen, ya, tisu manajemen atau manajemen jaringan. Bila ada jaringan yang nekrotik, Bapak Ibu sekalian, jangan sesegera mungkin menggunakan mechanical debridement. Jangan sesegera mungkin menggunakan gunting dan pinset untuk potong. Hati-hati, karena ini gangguan pembuluh darah. Nah, gangguan pembuluh darah harus berhati-hati. Maka lakukan tindakan yang paling aman untuk manajemen jaringan adalah dengan melakukan autolisis debridement namanya. Dengan menggunakan autolisis debridement. Autolisis debridement inilah yang paling aman dilakukan pada pasien dengan gangguan pembuluh darah. Jadi lakukanlah dengan itu. Tidak mengambil bisturi, kemudian langsung menyayat area yang nekrosis, ternyata di bawahnya ada pembuluh darah, sehingga terjadinya bocoran pembuluh darah yang menyebabkan pasien terjadinya perdarahan. Kemudian I-nya, tadi kita bahas T-nya, sekarang I-nya, time, T, I, inflamasi dan infection control. Nah, untuk inflamasi infection control, Bapak Ibu sekalian, lakukanlah pencucian luka yang baik dengan benar. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di area klinis, ya sudah melakukan itu, tapi hati-hati Bapak Ibu, ada pesanan-pesanan yang dilarang oleh perawatan luka. Misalnya, ya, yang dilarang oleh perawatan luka melakukan pencucian dengan menggunakan H2O2. Nah, pencucian luka menggunakan klorin. Nah, ini sebagian sudah dilarang Bapak Ibu sekalian. Pencucian luka menggunakan rifanol. Nah, ini sudah dilarang Bapak Ibu sekalian. Jadi pilihlah cairan antiseptik yang aman. Antiseptik yang aman. Sekarang sudah banyak beredar di pasaran antiseptik yang aman untuk mencuci luka. Jadi tidak lagi menggunakan hal-hal yang merusak sistem pembuluh darahnya. Misal kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian, kalau di tempat kita di Indonesia, siapa sih yang tidak kenal yang namanya dengan betadin atau iodin povidon? Iodin povidon memang saat-saat itu adalah sangat idola bagi perawatan luka. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ya, iodin povidon ini yang beredar di tempat kita itu konsentrasinya sangat tinggi. Konsentrasinya sangat tinggi dengan kadar rata-rata 10% sampai 20%. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan fibroblast pada jaringan luka. Bila fibroblastnya rusak di jaringan luka, maka luka itu senantiasa tidak akan ada pertumbuhan jaringan yang maksimal. Ya, tidak ada akan pertumbuhan jaringan yang maksimal karena fibroblast sudah terjadi kerusakan disebabkan oleh konsentrasi yang terlalu tinggi. Jadi berapa konsentrasi beta dibolehkan Bapak Ibu berdasarkan literatur international wound harus berada di bawah 1% kadarnya. Nah, jadi gunakanlah topical antimikrobial dressing dengan kadarnya yang di bawah 1%. Jadi itulah dasar hukumnya kenapa betadin sudah dilarang oleh wound internasional karena mengalami konsentrasi yang sangat tinggi di tempat kita. Nah, M-nya tadi T, I, sekarang M. Moisture balance. Luka harus dalam keadaan lembab, Bapak Ibu sekalian. Ya, luka harus dalam keadaan lembab. Luka tidak boleh dalam keadaan kering. Luka tidak boleh dalam keadaan basah. Ya, bila luka seperti yang kita sebut tadi gangguan pembuluh darah vena,
itu mengalami bacterial burden, ada bakteri yang tersimpan di dalam jaringannya, maka gunakanlah microbial management. Nah, microbial management artinya menggunakan dressing yang mengandung antimikrobial. Nah, tadi Pak Jati sudah sampaikan bahwasanya ada hidrogel silver yang boleh digunakan, yang sangat baik digunakan, dan sangat-sangat aman, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jati, itu ada Star AG. Nah, dan Star AG ini sudah kita gunakan. Hampir 2 tahun kita pakai, kurang lebih. Ya, 1 tahun lebih sudah kita gunakan Star AG sebagai antimikrobial dressing yang sangat-sangat baik untuk penanganan pasien dengan chronic wound, mengalami gangguan pembuluh darah vena, berikut yang ada gangguan dengan bakterinya. Kemudian, bila pasien mengalami necrotic tissue, maka gunakan teori tadi seperti saya sebut, autolysis debridement. Melakukan debridement secara alamiah oleh tubuh sendiri. Kemudian, bila pasien mengalami edema, ya kakinya bengkak, terutama pada area mata kaki, ya, maka lakukan terapi kompresi. Nah, compression bandage. Apakah 4 layer bandages ini yang terbaik dilakukan? Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian, pasien-pasien yang banyak beredar di tempat kita, apakah di hospital ataukah di primary health nursing atau puskesmas, hati-hati pasien datang dengan gangguan pembuluh darah vena, Bapak Ibu rawat secara maksimal tidak ada perbaikan, ternyata yang diminta adalah terapi kompresi Bapak Ibu sekalian. Maka dilarang melakukan terapi kompresi menggunakan kasa gulung yang selama ini Bapak Ibu gunakan di masyarakat. Mohon untuk dihindari penggunaan terapi kasa gulung yang digunakan pada tungkai bawah. Karena ini tidak akan menyebabkan terjadinya perbaikan aliran darah, malah akan menyebabkan terjadinya semakin memburuknya kondisi pembuluh darahnya. Kemudian, best practice berikutnya adalah 4 layer bandaging. Kenapa saya bahas 4 layer bandaging? Karena terapi pembuluh darah vena. Terapi pembuluh darah vena, maka yang terbaik adalah 4 layer bandaging. Nah, compression yang tingkat tinggi, high compression. High compression ini akan mengalami kompresi 35 sampai 40 mm Hg pada area ankle. Nah, yang mana 4 layer bandages ini? Nah, jadi ada 4 4 layer bandages. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kapan digunakan? Digunakan setelah balutan primer dan balutan sekunder. Pada siapa ini digunakan? Pada pasien yang mengalami gangguan pembuluh darah vena Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi terapi yang pertama dipakai adalah lapisan pertama yang dipakai adalah orthopedic wool atau lebih dikenal dengan kapas ortopedik namanya. Ini kapas ini beredar di rumah sakit, apalagi sering dipakai oleh bedah tulang atau bedah ortopedik traumatologi. Nah, ini dipakai oleh praktek perawatan luka. Kemudian lapisan kedua ada namanya crepe bandage. Ini crepe bandage ya. Crepe bandage ini yang warna coklat Bapak Ibu sekalian. Ini beredar di pasaran. Bapak Ibu sering sebut ini elastis perban namanya. Ini bukan elastis Bapak Ibu, tapi crepe bandage. Elastis perban namanya long stretch. Jadi berbeda ya. Jadi crepe bandage dia panjangnya 4,5 meter, sedangkan elastis yang selama ini kita sebut-sebut itu panjangnya 7 meter. Atau lebih dikenal dengan namanya long stretch. Kemudian lapisan yang ketiga Bapak Ibu sekalian ada cohesive bandage. Ini cohesive bandage. Cohesive bandage ini sekarang sudah bervariasi, sudah berwarna-warna. Kalau dulu masih pertama-tama di tahun 2010 saya buka praktek, kohesif nih hanya berwarna putih saja. Nah, sekarang kohesif sudah
punya warna-warni sesuai keinginan pasien atau sesuai warna-warna kesukaan pasien. Ya, warna kesukaan pasien. Jadi ini namanya apa namanya cohesive bandage. Cohesive bandage. Jadi cohesive bandage ini warni. Nah, kemudian lapisan yang keempat adalah stockinette. Stockinette ini adalah lapisan keempat yang dipakai setelah orthopedic wool, kemudian setelah crepe bandage, dan setelah kohesif, dan terakhir dipakai adalah terakhir dipakai adalah stockinette. Nah, ini yang keempat ini ya, stockinette. Jadi Bapak Ibu, gunakanlah terapi ini setelah luka dicuci bersih, dilakukan debridement, kemudian pilihlah balutan luka primer dan sekunder, kemudian lakukan terapi kompresi dengan 4 lapis ini Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Lakukanlah terapi ini. Lapisan pertama setelah primer dan sekunder. Jadi balutan Bapak Ibu sekalian, boleh saya sedikit sampaikan. Balutan luka pertama adalah balutan luka primer. Balutan luka primer itu adalah balutan luka yang langsung menempel ke permukaan luka, yang langsung nempel ke luka. Sedangkan balutan sekunder adalah balutan yang nempel di atas balutan primer. Nah, jadi ada 2 jenis balutan. Walau selama ini kalau kita perhatikan di berbagai tempat pelayanan kesehatan, maka tidak melakukan yang mana primer, yang mana sekunder, Bapak Ibu sekalian. Sangat-sangat sayang Bapak Ibu sekalian, konsep perawatan lukanya yang tidak up to date. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini, mulai detik ini Bapak Ibu sekalian, gunakanlah balutan primer dan balutan sekunder. Kalau dia mengalami gangguan pembuluh darah arteri, maka cukup primer dan sekunder saja. Tapi bila pasiennya mengalami gangguan vena, maka setelah balutan primer dan sekunder, pasangkanlah, berikanlah terapi ya 4 layer bandages tadi. Mulai orthopedic wool, kemudian crepe bandage, dan cohesive bandage serta stockinette. Jadi gunakanlah 4 lapis ini Bapak Ibu sekalian. Nah, apa reaksinya ketika 4 layer bandages ini diberikan atau ditampilkan ke pasien? Pasien tentunya akan mengalami beberapa hal. Yang pertama, pasien akan mengalami tungkainya sedikit lebih hangat dari biasanya. Tapi ini bukanlah suatu patologis, tapi ini adalah sebuah perjalanan fisiologis pada proses penyembuhan luka kaki dengan gangguan pembuluh darah vena Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian boleh lakukan ini. Nah, apakah ada terapi yang lain selain ini Bapak Ibu sekalian? Ada terapi yang lain selain ini. Tetapi ini yang paling murah, yang paling ramah. Terapi menggunakan kompresi bandages yang 4 ini. Nah, apakah ada terapi yang lain? Terapi yang lain juga bisa dilakukan Bapak Ibu. Salah satunya adalah electrical stimulator Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini electrical stimulator saya akan putar lewat video Bapak Ibu ya, saya akan putar lewat video stimulator elektrikal ini. Ini juga kami pakai ya di tempat saya di praktek mandiri. Selain pemanfaatan 4 layer bandages, maka kami lakukan terapi menggunakan alat yang lebih dikenal dengan namanya stimulator pembuluh darah vena. Saya akan coba putar videonya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat videonya. Nah, ini adalah videonya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini videonya. Ya, ini video untuk merangsang sirkulasi. Maaf Bapak Ibu, sedang videonya sedang kita koneksikan. Sebentar Bapak Ibu, videonya akan saya koneksikan. Ya, videonya sedang saya koneksikan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini videonya.
Ini pada pasien dengan gangguan sirkulasi aliran darah vena. Kita bisa bantu dengan electrical stimulation. Nah, ini ditempel elektroda di sini, elektroda. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ada terjadi pacuan, rangsangan pada tungkainya. Sebelah kanan ini kaki terlalu besar, terlalu bengkak karena ada luka di sini ya. Ini gangguan pembuluh darah. Sedangkan di sini hanya gangguan pembuluh darah yang dalam kategori rendah. Di sini sudah terganggu pembuluh darahnya, yang dalam kategori agak sedikit berat. Supaya tekanannya lebih tinggi, pressure-nya, maka saya pindahkan elektrodanya kedua-duanya kemari. Ini namanya elektroda. Saya pindahkan elektroda kemari, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk membantu rangsangan pada ekstremitas yang luka. Kita akan coba lihat. Nah, ini ya. Ini namanya alat Venoplus ya. Ya, namanya Venoplus. Nah, terjadi rangsangan stimulasi. Ya, terjadi stimulator untuk merangsang sirkulasinya. Ya. Ini akan membantu sirkulasi darah. Balik vena ke jantung. Ya, maka pasien kita lakukan terapi sejak dilakukan di saat perawatan di praktek mandiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di praktek mandiri saya lakukan tindakan tersebut. Jadi pasien akan terangsang untuk kembali, ya, akan kembali ke area normal tadi. Nah, ini salah satu terapi selain dilakukan terapi, selain terapi kompresi, Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah materi mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu yang mau bertanya boleh. Jadi ada beberapa mungkin poin. Jadi bisa saya simpulkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya bisa kita lakukan adalah yang pertama, ya, lakukanlah penatalaksanaan perawatan luka berdasarkan standar dan SOP-nya. Berdasarkan standar dan SOP-nya supaya ya SOP-nya bisa berjalan dengan baik, terutama adalah terapi kompresi. Ya, terapi kompresi menggunakan terapi 4 layer bandages. Ini yang paling sederhana kita lakukan. Yang kedua, kesimpulannya, bila Bapak Ibu memiliki terapi tambahan atau adjunctive treatment atau adjunctive terapi, maka boleh tambahkanlah terapi yang kita lakukan tadi, electrical stimulator for gastrocnemius muscle. Ini mempercepat proses penyembuhan luka.